Selamat malam umat GKI Harapan Jaya yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Atas nama Persekutuan Doa Wilayah Immanuel yang dipercaya untuk melayani di Persekutuan Doa malam ini, kami menyambut setiap saudara yang rindu untuk dapat bersekutu bersama melalui persekutuan ini. Apa kabar Bapak Ibu, saudara-saudari? Kiranya sekalipun kita masih berada di masa pandemi ini, hal tersebut tidak mengurangi sukacita kita bersama untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan. Setelah kita setiap minggunya mengikuti persekutuan doa keluarga di kediaman kita masing-masing, maka tentu kita berharap ada pembaharuan di tengah-tengah keluarga kita, dalam rumah tinggal dan rumah tangga kita, dan kediaman yang dipenuhi oleh iman kepada Kristus. Saudara-saudara, tema di persekutuan doa malam hari ini adalah mau diingatkan dengan bacaan yang diambil dari 2 Samuel 12 ayat 1-10. Melalui tema ini, kita bersama ingin belajar agar kita menjadi pribadi yang mau untuk berubah dan mudah untuk ditegur. Terutama kita dapat menjadi pribadi yang rindu untuk ditegur oleh kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudara, melalui firman Tuhan yang nanti kita dengar, kita bersama akan belajar dari kisah hidup Daud yang melakukan kesalahan dalam hidupnya, namun ia dapat menyadarinya dan mau untuk diingatkan. Sesaat lagi kita memasuki rangkaian persekutuan doa di malam hari ini. Mari kita bersama mengambil saat teduh pribadi. Saudara, ketika hidup kita dipenuhi rasa syukur, maka kita akan memiliki cara pandang yang positif di dalam menjalani kehidupan ini. Masalah bukan dilihat sebagai jalan buntu, melainkan sebagai cara Tuhan untuk membentuk pribadi kita, untuk dapat semakin kuat, bertumbuh dan matang. Karena itu, janganlah jemu-jemu, kita senantiasa mengucapkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Untuk mengawali persekutuan di malam ini, marilah kita bersama-sama kita menyanyikan, nyanyi dan bersoraklah. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu.
Saudara-saudara, kapankah waktu yang tepat untuk mengucap syukur? Mungkin kita beranggapan bahwa ucapan syukur hanya dilakukan ketika kita mendapatkan sesuatu yang baik saja. Namun, dapatkah kita bersyukur kepada Tuhan di dalam segala hal, sekalipun kita memiliki beban dan pergumulan? Itu pastilah tidak mudah, namun sebagai orang percaya kita sungguh perlu belajar untuk dapat melakukannya. Sebelum melanjutkan rangkaian persekutuan di malam hari ini, mari kita bersama masuk di dalam doa pembukaan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, di malam hari ini kami sebagai umat-Mu sungguh bersyukur karena Engkau terus memelihara kehidupan kami. Kami bersyukur di tengah segala kesibukan kami dapat membentuk persekutuan di tengah keluarga kami masing-masing. Kami rindu keluarga kami adalah tempat di mana kami dapat mengalami pertumbuhan secara iman. Oleh karena itu, tolong bimbinglah keluarga kami dalam tuntunan Roh-Mu yang kudus, ya Tuhan, sehingga pertumbuhan iman dapat selalu dinyatakan di tengah keluarga kami. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kini saya mengajak kita untuk bersama membaca Mazmur. Pada malam hari ini sesuai dengan tema kita, pembacaan Mazmur diambil dari Mazmur pasal 40 ayat 14, dilanjutkan ayat 17 dan 18. Mari kita membacanya secara bersama-sama. Berkenanlah kiranya Engkau ya Tuhan untuk melepaskan aku. Tuhan, segeralah menolong aku. Biarlah bergembira dan bersukacita karena Engkau. Semua orang yang mencari Engkau, biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripada-Mu tetap berkata, Tuhan itu besar. Aku ini sengsara dan miskin, tetapi Tuhan memperhatikan aku. Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku, ya Allahku, janganlah berlambat. Saudara, sesaat lagi kita akan masuk di dalam firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan diri kita agar firman Tuhan yang dapat kita dengar, dapat kita lakukan di dalam kehidupan kita hari demi hari. Sebelum memasuki firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu Kaulah Harapan. Dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di
Shalom, selamat malam Ibu Bapak Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Sesaat lagi kita bersama akan masuk di dalam perenungan firman Tuhan di kesempatan persekutuan doa di malam hari ini. Sebelum kita membaca berita firman Tuhan, lalu kemudian juga kita akan berusaha untuk bisa menghidupi dan melakukannya di dalam kehidupan kita. Mari kita memohon tuntunan daripada Roh Kudus Tuhan. Kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan, kami mengucapkan syukur kepadamu pada kesempatan malam hari ini kami dapat melakukan persekutuan doa. Dimanapun kami berada, baik kami bersama keluarga mengikutinya secara pribadi, ataupun ketika kami mengikuti persekutuan ini di tengah-tengah kami melakukan perjalanan menuju ke rumah kami. Biarlah melalui persekutuan dan firman Tuhan yang akan bersama kami terima pada kesempatan malam hari ini, boleh semakin meneguhkan, menyapa, dan menguatkan kehidupan setiap kami. Berfirman atas kami ya Tuhan, kami sebagai anak-anak-Mu belajar untuk boleh bukan hanya membaca, membuka telinga kami, tetapi juga membuka hati kami, serta juga rindu untuk dapat melakukan kebenaran firman-Mu di dalam seluruh kehidupan kami. Berfirman atas kami ya Tuhan, kami sebagai anak-anak-Mu belajar untuk dapat menerima dan melakukannya. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersama berdoa memasuki perenungan firman Tuhan di kesempatan malam hari ini. Amin. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, tema kita pada kesempatan malam hari ini ialah mau diingatkan. Dengan bagian bacaan Alkitab yang diambil dari 2 Samuel 12, ayat 1 sampai dengan ayat 10. Sekali lagi dari 2 Samuel 12, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Nah, Bapak Ibu Saudara, akan saya bacakan bagian bacaan Alkitab kita tersebut demikian. Tuhan mengutus Natan kepada Daud. Ia datang kepada Daud dan berkata kepadanya, ada 2 orang dalam suatu kota, yang seorang kaya, yang lain miskin. Si kaya mempunyai sangat banyak kambing domba dan lembu sapi. Si miskin tidak mempunyai apa-apa, selain dari seekor anak domba betina yang kecil, yang dibeli dan dipeliharanya. Anak domba itu menjadi besar padanya bersama-sama dengan anak-anaknya, makan dari suapnya dan minum dari pialanya, dan tidur di pangkuannya seperti seorang anak perempuan baginya. Pada suatu waktu orang kaya itu mendapat tamu dan ia merasa sayang mengambil seekor dari kambing dombanya atau lembunya untuk memasaknya bagi pengembara yang datang kepadanya itu. Jadi ia mengambil anak domba betina kepunyaan si miskin itu dan memasaknya bagi orang yang datang kepadanya itu. Lalu Daud menjadi sangat marah karena orang itu dan ia berkata kepada Natan, demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati. Dan anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat. Karena ia telah melakukan hal itu dan oleh karena ia tidak kenal belas kasihan. Kemudian berkatalah Natan kepada Daud, engkaulah orang itu. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda. Dan seandainya itu belum cukup, tentu kutambah lagi ini dan itu kepadamu. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria, orang Het itu kau biarkan ditewaskan dengan pedang. Istrinya kau ambil menjadi istrimu. Dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Oleh sebab itu pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya. Karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria, orang Het itu, untuk menjadi istrimu. Demikianlah bagian bacaan Alkitab kita. Berbagailah setiap kita yang ikut membaca dan rindu juga memelihara firman Allah dan melakukan di dalam seluruh kehidupannya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sekali lagi selamat malam. Tema kita yaitu mau diingatkan. Seorang bernama Abraham Lincoln pernah mengatakan bahwa untuk mengetahui karakter seseorang maka berilah ia kekuasaan. Kenapa? Karena ketika seseorang ini punya kuasa biasanya akan ada perubahan-perubahan sikap atau ada karakter-karakter yang sebelumnya tidak kelihatan, tidak muncul, nggak dominan,
tiba-tiba menjadi kelihatan, menjadi muncul dan menjadi dominan. Ketika seseorang diberikan kekuasaan, akan ada banyak kemungkinan yang bisa terjadi. Bisa ia menjadi seorang penguasa yang rendah hati, tetapi kebanyakan ketika seseorang diberikan kuasa, dia bisa menyalahgunakan. Terjadi ketidaksewenangan daripada kekuasaan yang dia punya. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau dalam tema kita pada kesempatan malam hari ini mau diingatkan, tentu kita bersama mengingat dan juga tahu dari cerita yang kita baca bersama ini, yakni kisah Daud dan seorang nabi yang bernama Nathan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kehadiran seorang nabi seperti yang kita sudah pelajari dan ibu bapak juga pasti juga sudah mendengar di dalam renungan ataupun khotbah. Fungsi daripada nabi itu adalah penyambung lidah antara Allah dengan manusia. Kenapa? Karena manusia tidak bisa lagi berbicara secara langsung kepada Tuhan seperti di awal-awal kitab-kitab di Perjanjian Lama. Karena manusia tidak bisa semuanya ini bicara langsung kepada Allah, maka ada nabi. Nabi inilah yang disebut sebagai penyambung lidah antara Allah dengan manusia. Allah berkata-kata kepada manusia tapi hanya lewat nabi. Dan nabi ini fungsinya kemudian untuk menyampaikan pesan itu kepada umat. Jadi pesannya nggak boleh diterima sendiri. Dan nabi ini tidak boleh melenceng dalam menyampaikan pesan. Nah, kalau kita ingat dalam kitab Amos, nah Amos kan pernah mengkritik ini, ada nabi-nabi yang disebut boleh dikatakan tidak menggunakan peran nabi dengan sebetulnya, dengan sebenarnya, karena bukan menyampaikan apa yang dikatakan oleh Allah. Nah, saudara, inilah sosok daripada Nathan. Dia ini seorang nabi yang mengunjungi Daud. Dalam cerita ini, Bapak Ibu Saudara, tentu kita dapat melihat bagaimana Daud saat itu menyalahgunakan posisi jabatan yang dia punya. Dia menjadi seorang pembesar, dia menjadi raja di tempat itu, dan sebagai seorang raja, sebagai seorang yang punya kuasa, ternyata ada sikap-sikap daripada Daud, ada keputusan daripada Daud yang ternyata juga keliru dan melenceng. Konon Bapak Ibu Saudara, setiap kita manusia itu punya kelemahan-kelemahan. Ya pasti ya, kita punya kelemahan-kelemahan. Tetapi ada kelemahan yang paling kuat dalam diri kita. Kelemahan Daud itu adalah soal perempuan sebetulnya. Kekuasaan itu bukan sesuatu hal yang kemudian bisa menyebabkan ia jatuh. Dalam cerita Daud ini sama sekali kemudian bukan ingin menyatakan, oh ini salah perempuannya. Memang kalau kita melihat dalam kasus-kasus pelecehan seksual dan lain sebagainya ya, kadang-kadang miris sekali kan Bapak Ibu Saudara kalau kita melihat penilaian-penilaian masyarakat pada umumnya terhadap tindak atau perbuatan pelecehan seksual. Yang disalahkan itu pasti pihak perempuannya, ya kita sebut bajunya lah yang mungkin terlalu terbuka, gaya jalannya lah, atau cara bicaranya, atau tampilan dandanannya. Tetapi pelakunya, peristiwanya itu menjadi tertutup dan lebih kepada fokusnya itu kepada si perempuan ini, padahal dia korban. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, dalam bagian bacaan Alkitab kita kali ini, kehadiran Nathan kepada Daud juga bukan hanya sekedar untuk mengunjungi, tapi tentu saja Nathan ini menjalankan perannya sebagai seorang nabi. Dia mengingatkan Daud. Tapi Daud yang dihadapi oleh Nathan ini kan Daud seorang raja, Bapak Ibu Saudara. Dia bukan Daud yang tidak punya kuasa, tapi Daud yang punya kuasa, yang bisa saja kemudian kekuasaannya ini juga nutup mata dia, yang bisa saja kemudian atas kekuasaannya ini dia merasa bahwa apa yang dilakukannya ini, segala apa yang dilakukannya ini adalah benar. Bisa saja demikian. Bapak Ibu Saudara, mungkin kita juga pernah ketemu dengan orang-orang yang sulit sekali untuk menerima teguran, sulit sekali untuk menerima masukan. Atau jangan-jangan diri kita yang seperti itu. Sulit sekali untuk orang kemudian jadi sungkan untuk bicara sama kita, karena orang tahu ketika memberikan masukan, memberikan saran, kita langsung membentengi diri kita, kita marah, kita tersinggung. Kita merasa bahwa apa yang saya lakukan ini sudah benar. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, karena itu ketika Nathan
bertemu dengan Daud, dia menyampaikan sebuah ilustrasi tentang kesewenangan juga. Dan dalam hal ini Daud kemudian menilai gambaran atau ilustrasi yang disampaikan oleh Nathan ini, dan dia tahu bahwa apa yang dilakukan oleh orang kaya itu adalah sesuatu yang tidak benar. Kenapa? Dalam perumpamaannya itu atau dalam ilustrasinya itu disebutkan bahwa orang kaya itu menyalahgunakan kuasa yang dia punya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, sebetulnya Nathan ingin mengatakan tentang perilaku yang baru saja dilakukan oleh Daud. Apa itu? Daud kan ceritanya dia pergi ke sotoh daripada bangunannya, ya balkon lah istilah kita sekarang, lalu kemudian dia lihat ada seorang perempuan yang menarik, yang cantik. Seorang raja, dia bisa apa saja sehingga dia tertarik. Tapi persoalannya perempuan yang membuat dirinya tertarik ini kan istri orang. Dan karena itu Daud gak kehabisan cara. Uria, suami daripada si perempuan ini yang kemudian kita sama-sama kenal, namanya adalah Betsheba, dia tempatkan di medan perang yang paling depan, yang ya mungkin dalam hitungannya Daud gak akan selamat lah, ini orang pasti akan mati begitu ya, dengan tujuan yang kalau kita boleh sebut ini cukup tricky gitu ya, untuk mendapatkan si perempuan ini. Saudara, Daud ini kan sangat dekat kepada Tuhan. Dia tahu bahwa kekuasaan yang dia punya, jabatan yang dia punya, seluruh wilayah yang dia punya itu datangnya dari Tuhan. Tetapi dalam satu kondisi tertentu, ia jatuh juga di dalam dosa. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, Alkitab kita ini sangat menarik ya, memaparkan, menuliskan tentang peristiwa-peristiwa. Kenapa Alkitab kemudian tidak menutup-nutupi bahwa ada sebuah perilaku dari seorang tokoh Alkitab, dalam hal ini Daud hari ini yang kita baca, yang ternyata tidak sempurna dalam hidupnya. Ada pelanggaran yang dia buat, ada kesalahan yang dia buat. Nah, tentu saja ini kan juga berlaku untuk kehidupan setiap kita. Namun Bapak Ibu Saudara, mungkin ada yang membedakan antara kita dengan Daud. Apa itu? Mungkin kita itu bukan soal kuasanya ya Bapak Ibu Saudara ya, tapi bagaimana kemudian kita bisa diingatkan dan menerima teguran. Dalam ayat-ayat berikutnya yang kita baca, Daud menyadari akhirnya bahwa apa yang dilakukannya ini salah. Sehingga ia kemudian berdoa kepada Tuhan dan kemudian dia tahu bahwa apa yang dilakukannya ini salah. Dia mengaku salah, dia mengaku dosa kepada Tuhan atas apa yang dilakukannya. Sebetulnya Bapak Ibu Saudara, Daud ini punya kesempatan saja. Kalau dia masih merasa bahwa dia punya kuasa, dia marah kepada Nathan, dia gak mau dengar itu dan merasa bahwa apa yang dilakukannya ini sudah baik, sudah betul, sudah oke. Tapi saudara, kita belajar ya dari tokoh Daud. Dalam malam hari ini, kita bukan mau melihat terhadap kesalahannya, kita tidak ingin meneladani itu tentunya. Kita juga bukan ingin membenarkan sikapnya, tapi kita ingin belajar bagaimana dia hidup dalam pertobatan dan dia mau diingatkan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan dan setiap kita yang pada malam hari ini mengikuti persekutuan doa, saudara ada banyak cara Tuhan sebetulnya untuk mengingatkan kita. Tapi seringkali hati kita yang degil, telinga kita yang tertutup, membuat kita itu sulit sekali diingatkan. Saudara, Tuhan itu mengingatkan dengan begitu banyak cara. Lewat pemberitaan firman Tuhan seperti ini, lewat orang-orang yang ada di circle kita, di sekeliling kita, Bapak Ibu Saudara, datang lalu kemudian memberitahukan, mengatakan sesuatu. Bahkan Tuhan bisa berbicara langsung kepada kita. Lewat dalam doa kita, lewat tuntunan daripada Roh Kudus yang berkata-kata buat kita di dalam hati kita. Tapi seringkali kemudian kita itu begitu keras kepala, kita itu degil hatinya, dan pada suatu waktu kemudian Bapak Ibu Saudara, dan saya pasti pernah mengalami ini nih, baru kita berpikir dan mengatakan, waduh kenapa saya melakukan itu ya? Kenapa waktu itu saya tidak melakukan ini? Padahal dalam hati kecil saya sudah mengatakan demikian. Ya, penyesalan kan katanya selalu datang terlambat. Ya, kalau duluan nama pendaftaran katanya begitu. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, mari kita menjadi pribadi yang mau diingatkan. Lewat cara-cara Tuhan yang begitu banyak di dalam kehidupan kita. Malam hari ini kita juga belajar bagaimana
apapun yang kita perbuat, Bapak Ibu Saudara, pengampunan Tuhan sediakan bagi kita. Tetapi tanggung jawab dari apa yang sudah kita lakukan, itu tetap menjadi bagian daripada haknya Tuhan. Nathan bukan membicarakan apa yang menjadi kalimatnya sendiri. Nathan kan nggak menghakimi ya. Nathan tidak kemudian dia membicarakan peristiwa ini, menjelek-jelekan Daud, tidak. Dia menyampaikan apa yang dikatakan Tuhan, dan konsekuensi itu juga datangnya daripada Tuhan. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, biarlah kita juga boleh belajar banyak hal pada kesempatan malam hari ini. Dan Tuhan yang menolong dan memampukan ibu bapak saudara dan saya untuk menjadi pribadi yang senantiasa mau diingatkan, menerima firman Tuhan, menerima masukan, menerima dengan hikmat dan dalam tuntunan daripada Roh Kudus Tuhan. Tuhan yang menolong dan memampukan ibu bapak saudara dan saya untuk dapat melakukannya di dalam seluruh kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kini mari kita bersama masuk di dalam doa malam bersama, kita bersatu dalam doa. Pada kesempatan malam hari ini kami bersyukur untuk setiap anak-anak-Mu ya Tuhan dari persekutuan doa wilayah Immanuel yang boleh dalam kerendahan hati, kesukacitaan dan komitmen untuk melakukan pelayanannya. Tuhan boleh memberkati setiap mereka, demikian juga untuk setiap pihak yang terlibat dari Pokja Multimedia maupun dari LMG. Kami juga berdoa ya Tuhan pada kesempatan malam hari ini untuk setiap umat yang boleh mengikuti persekutuan di kesempatan malam hari ini. Kami tahu bahwa dalam menjalani kehidupan kami ada pergumulan-pergumulan yang kami hadapi. Dan karena itu hanya kepada-Mu saja ya Tuhan kami bersandar dan menyampaikan permohonan kami. Kami berdoa bagi mereka yang sakit, mereka yang lemah tubuh, keluarga, sanak saudara kami. Mereka yang ada di rumah maupun yang ada di rumah sakit. Biar Tuhan boleh menguatkan setiap mereka. Bapak, kami juga berdoa untuk setiap hal yang Tuhan percayakan bagi kami. Baik lewat sekolah, lewat pendidikan, lewat pekerjaan, lewat keluarga, dan berbagai hal yang lain. Biarlah Tuhan boleh memimpin kami dalam Roh-Mu yang kudus, sehingga kami dapat melakukan kehidupan kami dengan baik. Menjalani pendidikan dengan baik untuk setiap anak-anak dan adik-adik kami. Menjalani pekerjaan juga dengan baik, kehidupan keluarga dengan baik, dan kesemuanya itu hanya untuk puji kemuliaan nama Tuhan. Ya Tuhan, kami juga ingin menyampaikan pada malam hari ini ya Tuhan, Engkau boleh mendengarkan setiap seruan di hati kami ini juga untuk setiap pergumulan-pergumulan yang kami panjatkan. Apapun pergumulan itu ya Tuhan, biarlah Tuhan boleh senantiasa memberikan kekuatan bagi kami. Kami percaya tidak ada satupun yang kemudian dapat mengalahkan kekuatan daripada Tuhan. Oleh karena itu, biarlah kami boleh senantiasa bersandar kepada-Mu. Beberapa saat lagi kami akan beristirahat di malam hari ini. Biarlah Tuhan juga boleh memimpin istirahat kami. Dan esok pagi kami boleh melakukan setiap aktivitas kami dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini telah menyapa kita agar kita dapat menjadi pribadi-pribadi yang mau diubahkan. Kita sungguh perlu senantiasa memohon kepada Tuhan agar kita dimampukan untuk melakukannya. Marilah kita menjalani hari-hari di pekan ini dengan terus bersandar kepada Tuhan dan tidak mengandalkan pemikiran atau kekuatan diri kita sendiri. Kiranya Tuhan menolong kita untuk dapat melakukannya. Saudara, sebelum menutup persekutuan dan menerima berkat Tuhan, mari kita menyanyikan Seindah Siang Disinari Terang. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihi.
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menutup persekutuan doa di malam hari ini dengan bersama-sama menerima berkat daripada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus senantiasa menjaga dan memelihara kehidupan engkau dari kini kekal sampai selama-lamanya. Amin.